Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Hardiansyah Masya MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah konseling multikultural, dan teman-teman semua yang saya cintai dan saya banggakan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang bertemakan pengembangan kompetensi kelas sosial dan kelas dalam konseling dan psikoterapi. Dan adapun 5 rekan teman saya yang akan membantu dalam menyampaikan materi, yaitu yang pertama Adesta Pramudia, yang kedua Anissa Hasibuan, yang ketiga Divya Nuraina Putri, yang keempat Muhammad Akbar Siddiq, dan yang kelima Nabila Saada Putri. SCWM adalah pendekatan berbasis subjektif sepenuhnya untuk memahami dan mengeksplorasi kelas sosial dan kelas. Tetapi, satu asumsi implisit dari SCWM adalah bahwa individu memahami dan dapat mendiskusikan diri mereka sendiri sebagai orang kelas sosial dan mampu mendiskusikan arti dan pentingnya kelas sosial dalam kehidupan mereka. Namun, selalu kesadaran kelas sosial bervariasi karena paparan dan keakraban dengan masalah kelas sosial tidak konsisten antar individu. Dengan demikian, perlu untuk mengembangkan kerangka kerja untuk mengeksplorasi cara-cara di mana kesadaran dan kesadaran kelas sosial berkembang. Tujuan dari bab ini adalah untuk mengembangkan konstruk sentral dalam SCWM yang berfokus pada bagaimana individu memikirkan diri mereka sendiri sebagai orang yang digolongkan secara sosial. Baik, selanjutnya pendekatan subjektif, kelas sosial dan klasisme. Sebuah pendekatan subjektif untuk kelas sosial dan SES merupakan pergeseran dari paradigma pemahaman saat ini, yaitu dua konstruksi. Liu dan rekan-rekannya merasa bahwa psikolog perlu mengubah kelas sosial dan SES menjadi variabel konstruksi dan teori psikologis yang bermakna. Misalnya, psikolog yang tertarik pada masalah ras atau budaya dalam populasi tertentu memfokuskan penelitian mereka pada konstruksi berbasis teori seperti identitas ras. Akulturasi psikolog tidak mempelajari secara khusus ras atau imigrasi. Sebaiknya psikolog alamat identitas ras atau akulturasi pada dasarnya pengalaman individu dengan rasisme, migrasi, dan adaptasi budaya diukur dari dieksplorasi. Demikian pula dengan kelas sosial dan SES. Terlepas dari teori dan dimensi psikologis berfokus pada pengalaman tingkat individu, tidak meniadakan atau mengurangi sosiopolitik yang lebih besar, misalnya distribusi kekuasaan yang tidak merata, sosiohistoris, misalnya sejarah masyarakat yang bias dan tidak akurat, dan sosiostruktural, misalnya hukum, pendidikan, dan sistem ekonomi. Kekuatan yang meminggirkan dan menindas masyarakat. Mengembangkan kelas sosial dan kesadaran klasisme. Karakter dalam orang yang tepat berbicara tentang kesediaannya untuk tetap setia kepada orang lain di kelas sosialnya. Kesadaran akan dirinya dan orang lain yang berbagai tempat sosial ekonomi yang sama dalam masyarakat. Kesadaran diri atau kesadaran diri dan orang lain ini adalah konstruksi sentral dari kerangka kesadaran kelas dan kelas sosial. Kelas dan klasisme. Individu mengembangkan rasa dirinya, kesadaran atau kesadaran dirinya sebagai orang kelas sosial, menjadi sadar sebagai individu yang digolongkan secara sosial bergantung pada kesadaran akan kelas sosial dan pengalaman klasisme, dan memungkinkan individu untuk introspeksi tentang pengalamannya, untuk mengenali dirinya sendiri dalam pengalaman ini, dan berpotensi mempertimbangkan bagaimana sosial.
Masalah dengan penggunaan kelas sosial dan status sosial ekonomi saat ini. Upaya untuk membuat makna dari pengelompokan yang berbeda ini hanya menciptakan kebingungan yang lebih besar. Salah satu strategi tipikal adalah menggunakan pendapat, pendidikan, dan pekerjaan dan menciptakan serangkaian pengelompokan kelas sosial semu. Pendekatan ini hanya menghasilkan guratan-guratan kelas sosial dalam jumlah dan jenis yang tidak terbatas. Misalnya, kelas pekerja sawah, kelas pekerja menengah, kelas pekerja. Tetapi akan pengelompokan ini tidak terkait dengan teori atau alasan tertentu. Garis-garis kelas sosial ini menjadi idiosinkratik bagi setiap peneliti dan praktis tidak berarti di antara para peneliti. Pendekatan sosiodemografi ini kemungkinan akan membatasi diskusi pada masalah pendapatan, pendidikan, atau pekerjaan, tetapi mungkin tidak memberikan peta jalan untuk mengeksplorasi masalah lain seperti klasisme, ketidaksentraan, kemakmuran, kekuasaan, atau hak istimewa. Dunia kepada kelas sosial dan klasisme. SCWM asli dikembangkan sebagai kerangka teoretis yang menggeser wacana psikologis di sekitar kelas sosial dari stratifikasi dan paradigma sosiologis yang telah meresap banyak literatur teoritis dan empiris. SCWM menyediakan model teoritis heuristik yang mengintegrasikan kelas sosial dan memungkinkan psikolog untuk mengeksplorasi pengalaman kelas sosial subjektif individu. Pandangan dunia digunakan sebagai konstruksi psikologis dari mana kelas sosial dipahami oleh individu. SCWM dimaksudkan sebagai cara untuk memodelkan, membingkai dan memahami perilaku, sikap, dan kognisi kelas sosial dan terdiri dari beberapa komponen. Akibatnya tidak ada satu ukuran yang cukup untuk menilai keseluruhan model. Asumsi pertama SCWM adalah bahwa orang termotivasi untuk mempertahankan rasa normalitas dalam kelompok kelas sosial yang mereka rasakan. Motivasi individu adalah untuk memahami dan bertindak di dunia dengan cara yang mirip dengan rekan-rekan dan kelompok mereka. Dan jika berhasil, mereka mencapai rasa homeostatis. Ketidakseimbangan terjadi ketika tuntutan dan harapan baru dituntut pada individu, dan orang tersebut harus mengkonfigurasi perilaku, sumber daya, dan sikap untuk membangun kembali homeostatisnya. Asumsi kedua SCWM adalah bahwa orang hidup dalam budaya ekonomi, lingkungan, atau komunitas yang berada di mana individu mencari posisi dan status kelas sosial. Di dalam SCWM ada 3 jenis model untuk diakumulasikan. Yang pertama, model budaya atau estetika penting di EC. Yang kedua, model sosial atau hubungan penting. Dan yang ketiga, modal manusia atau keterampilan fisik dan intelektual yang penting. Komponen yang kedua adalah pandangan dunia dan atau lensa yang melaluinya dunia mencoba memahami tuntutan model yang berada ini dan bagaimana sumber daya yang digunakan. Pandangan dunia terdiri dari pesan sosialisasi dari orang tua dan teman sebaya. Kelompok lain yang memberikan pesan sosialisasi adalah kelompok yang dicita-citakan individu, misalnya kelompok kelas atas. Sekian, terima kasih. Saya ucapkan ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.